Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel kelas Kimia Lukman, channel yang bahas mengenai materi-materi Olimpiade. Eh, ya, kali ini kita akan melanjutkan ya sistem partikel dalam kotak kita. Kemarin kita sudah belajar mengenai partikel dalam kotak, apa itu sistem yang dimaksud dengan partikel dalam kotak. Terus kita juga sudah mengenal yang dimaksud dengan persamaan Schrödinger dengan bentuk seperti ini yang kemudian kita sederhanakan jadi bentuk yang seperti ini yang kita sebut sebagai time independent Schrödinger equation. Kita sudah belajar itu. Kita juga sudah belajar mengenai syarat fungsi gelombang yang disetujui di persamaan Schrödinger. Kita juga sudah belajar di partikel dalam kotak dengan partikel sistem kotak satu dimensi dengan potensial alta hingga. Nah, kita udah belajar semua, kita sudah turunkan sehingga kita bisa dapat energinya itu adalah N kuadrat H kuadrat per 8 ml kuadrat. Dan juga kita sudah belajar tentang normalisasi fungsi gelombang dan sudah kita dapat bahwa fungsi gelombang dari partikel dalam kotak itu adalah akar 2 per L sin NV per L X. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita juga sudah belajar mengenai ortogonalitas ya. Kita buktikan bahwa eh, fungsi gelombang tersebut itu adalah ortogonal dan membuktikan bahwa NI dan NJ itu harus bilangan bulat. Dan ini yang mendasari praktek dasar ya, yang mendasari dari kenapa bilangan kuantum utama itu bentuknya itu adalah bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Ini sistem sederhana ya, meskipun kalau yang lebih ribetnya itu bisa diturunkan dalam persamaan hidrogen like atom. Jadi persamaan atom yang mirip dengan atom hidrogen itu bisa kita jelaskan secara gamblang dengan sistem bukan kotak satu dimensi lagi, tapi sistemnya sudah spherical. Dan mungkin mudah-mudahan kalau misalkan ada waktu nanti saya bahas, karena hidrogen like atom itu cukup banyak ya. Kalau dulu saya kuliah itu bisa sampai 4 pekan buat ngebahas atom hidrogen satu atom hidrogen. Nah, udah belajar. Nah, sekarang kita masuk ke sistem yang diperluas. Sistem diperluas yakni sistem kotak 3 dimensi ya. Jadi 3 dimensi, kalau misalkan kemarin kita kotaknya itu 1 dimensi, dimensinya cuma X saja, sekarang kita perluas kotaknya menjadi sistem 3 dimensi. Sehingga di sini kita punya LX, LY, dan LZ ya. Dan nilai LX, LY, dan LZ ini bisa beragam ya. Maksudnya bisa semuanya sama, bisa LX-nya dan LY-nya saja yang sama, LZ-nya beda, bisa juga ketiga-tiganya adalah nilai yang berbeda. Nah, kenapa kita mempelajari sistem kotak 3 dimensi? Nah, nanti sistem kotak 3 dimensi ini kita akan mengajarkan kita sistem yang kita sebut sebagai energi yang terdegenerasi. Apa itu energi yang terdegenerasi? Artinya sebuah sistem yang secara sistemnya itu berbeda. Dia memiliki sistem yang berbeda, dia memiliki konfigurasi yang berbeda, tapi secara energi dia sama. Contoh yang paling melekat di kita itu adalah terkait degenerasi. Degenerasi itu adalah orbital ya. Orbital. Misalkan kita punya orbital di sini. Kita tahu misalkan orbital P. Orbital P itu terdiri dari 3 jenis orbital kan ya. Ada orbital PX, ada orbital PY, dan ada orbital PZ di sini. Nah, ini kita sebut sebagai orbital P ya. Orbital P yang dimana dia terdiri dari PX, PY, dan PZ. Nah, sini PX, PY, dan PZ. Sini orbital P, sini adalah PX. Oke. Di sini adalah PY. Di sini adalah PZ. Nah, sini orbital PX, PY, dan PZ itu merupakan orbital yang berbeda. Ya, ini udah jelas ya, karena namanya sendiri aja berbeda. Ada orbital PX, ada orbital PY, dan orbital PZ. Namun semuanya tetap kita golongkan terhadap orbital P. Kenapa seperti itu? Karena orbital PX, PY, dan PZ, meskipun dia adalah orbital yang berbeda, dalam hal ini nanti kita bakalan lihat orbital PX, PY, dan PZ itu yang berbeda itu adalah orientasinya. Orientasinya itu berbeda, nanti dihitung dari segi momentum sudutnya, tapi dia tetap orbital P. Yang artinya apa? Ketiga energi dari sini, dari 3 orbital ini, PX, PY, maupun PZ, energinya itu setara semua. Meskipun dia tempatnya yang berbeda. Maka sistem yang seperti ini kita sebut sebagai sistem degenerasi.
Artinya apa? Sebuah sistem yang sistemnya itu berbeda, tapi ternyata energinya sama. Itu kita sebut sebagai sistem yang terdegenerasi seperti itu. Ya, bisa di orbital px, bisa di orbital bisa di orbital p, bisa di orbital d, bisa di orbital f dan sebagainya ya. Dan kalau misalkan di kompleks kita mengenal yang namanya orbital eg, orbital t2g. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai sistem degenerasi. Dan ini bakalan sangat mudah ditunjukkan dalam sistem partikel dalam kontak tiga dimensi atau three dimensional box, partikel interdimensional box. Nah, sekarang kita lanjut pembahasannya ya. Kembali lagi ke partikel dalam kotak tiga dimensi. Jadi kita punya kotak nih. Sekarang sistem kita itu tidak lagi merupakan sistem kotak satu dimensi, tapi sistem kita itu adalah sistem kubus, yakni kotak tiga dimensi ya. Sini kita punya panjang Lx, punya panjang Ly, dan punya panjang Lz, seperti itu. Nah, karena sistem kita itu bentuknya tiga dimensi, maka fungsi gelombang kita tidak mungkin fungsi gelombang yang satu dimensi saja. Artinya fungsi gelombang kita itu tidak hanya mengandung X saja, tapi juga mengandung Y dan Z. Maka di sini saya notasikan sebagai psi besar ya. Kalau ini adalah psi kecil, nah ini psi kecil nih. Nah, kalau psi besar tuh bentuknya kayak gini, lebih ajak ya, lebih pajak gitu. Nah, dia terdiri dari X, Y, dan Z. Dan turunannya pasti juga dx kuadrat, dy kuadrat, dan dz kuadrat. Nah, ini notasinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung, ini notasi yang ini, itu kita sebut sebagai do. Do kuadrat psi per do X kuadrat, do Y kuadrat, do Z kuadrat. Artinya apa? Do ini maksudnya itu adalah turunan parsial. Kenapa saya bilang turunan parsial? Karena suatu fungsi gelombang, di sini fungsi gelombang psi yang ini, itu terdiri dari tiga variabel sekaligus, yakni X, Y, dan Z. Nah, ketika kita mau menurunkannya, maka kita harus turunkan dia dalam tiap variabel. Turunan totalnya, maka kita harus turunkan di dalam variabel. Sebenarnya yang sering kita sebut sebagai nabla ya. Biasanya kita kadang-kadang sebut sebagai nabla kuadrat gitu. Itu artinya adalah turunan total. Lambangnya itu kalau misalnya kita lihat di sini, ini bisa kita tulis ya menjadi nabla. Sebentar. Nah, ini biasanya kadang-kadang kita tulis bentuknya jadi seperti ini. Nabla. Atau kadang-kadang kita sebut sebagai del. Nah, del kuadrat. Nah, ini nabla. Nah, psi. X, Y, Z. Nah, ini notasi itu seperti ini. Nabla kuadrat. Kuadratnya lupa. Nah, biasanya notasinya seperti ini. Nah, yang kita sebut sebagai nabla kuadrat X ya. Ini sama bentuknya kayak gini, tapi kadang-kadang kita singkat sebagai gini. Ini sebagai turunan total ya. Dan ini kalau bentuknya nabla itu kita bisa bebas ya, variabelnya apa aja. Jadi kalau misalkan variabelnya di sini adalah biasanya kalau spherical tuh R, d theta dan dv ya. R, v theta seperti itu. Nanti kita belajar spherical. Nah, bentuknya seperti ini maka kita pakai turunan parsial. Kenapa? Karena dia harus diturunkan terhadap masing-masing variabelnya. Karena ini adalah turunan total. Seperti itu. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, jadi lebih ribet dong. Nah, ternyata penyelesaiannya kalau di matematika itu cukup tidak terlalu ribet ya. Bisa dibilang cukup mudah lah. Kenapa? Karena kita sudah menurunkan sistem partikel dalam dalam kotak satu dimensi yang tadi. Nah, kenapa bisa simple? Karena di sini kita bisa lihat ya. Jadi kenapa bisa simple? Karena ini kita bagi dia dalam bentuk tiga variabel yang berbeda. Oke, jadi dia bentuk dalam tiga fungsi yang berbeda. Jadi ada fungsi yang mengandung X, ada fungsi yang mengandung Y, dan ada fungsi yang mengandung Z. Jadi psi kita itu adalah psi X, psi Y, dan psi Z. Oke, jadi psi kita itu adalah psi X, psi Y, dan psi Z. Seperti itu. Oke, sini kita bisa lihat di sini adalah psi X, psi Y, dan psi Z. Nah, sehingga
kita bisa menulisnya kembali dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau dalam bentuk seperti ini berarti otomatis apa? Fungsi kita itu adalah perkalian dengan fungsi X, fungsi Y, dan fungsi Z. Nah, kalau seperti ini, karena fungsi X itu hanya diturunkan terhadap X, fungsi Y juga diturunkan terhadap Y, dan fungsi Z diturunkan terhadap Z, maka kita bisa keluarkan jika dia diturunkan terhadap X. Misalkan kita pertama kali diturunkan dulu terhadap X, maka Y dan Z-nya ini bisa keluar. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti fungsi kita hanya dipengaruhi oleh fungsi X saja. Nah, kalau dipengaruhi sama fungsi X saja, maka tidak ada bedanya dengan kasus satu dimensi tadi. Nah, kalau misalkan tidak ada bedanya dengan kasus satu dimensi, dengan mudah kita bisa lihat di sini menjadi nx kuadrat, energi kita ya, EX kita itu adalah nx kuadrat H kuadrat per 8 M LX kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini. Dan fungsi X itu juga bisa kita lihat sebagai akar 2 per LX kali sin NX kali V per LX kali X. Nah, ini fungsi X kita. EY ya sama. Juga dengan EZ sama. Kenapa? Karena kita sudah memecah fungsi kita menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil. Ini yang kita sebut sebagai pemisahan variabel ya. Metode pemisahan variabel. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa dapat tuh energi di X itu adalah sekian, energi di Y itu sekian, dan energi di Z sekian. Dengan fungsi gelombang X, fungsi gelombang Y, dan fungsi gelombang Z seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan kita buat dalam energi totalnya, maka kita cukup menjumlahkan energi di X, energi di Y, dan energi di Z. Sehingga energi total kita itu adalah EX plus EY plus EZ itu adalah NX per LX kuadrat ditambah NY kuadrat per LX, sorry, ini harus LY ya. LZ ini LY. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, dan fungsi gelombang kita itu kita tinggal kalikan saja. Karena apa? Definisinya tadi adalah si besarnya adalah fungsi X kali fungsi Y kali fungsi Z. Di mana fungsi X-nya itu adalah ini, fungsi Y-nya ini, dan fungsi Z-nya ini. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa di sini akar 8 per LX kali LY kali LZ sin NXV per LX bla 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 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita dapat. Jadi kita udah dapat fungsi gelombangnya, kita udah dapat energi totalnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata nilai LX, LY, dan LZ kita itu sama. Jadi bentuknya L. Kalau bentuknya seperti ini, maka fungsi gelombang kita bakalan berubah. Fungsi gelombang kita berubah dengan LX, LY, dan LZ itu adalah L. Berarti di sini L pangkat 3. Jadi akar 8 per L pangkat 3 kali sin NVX per L kali X sin NVY per L kali Y kali sin NV per L kali Z. Nah, seperti itu. Nah, ketika L-nya itu sama, maka kita bisa membentuk bahwa energi suatu partikel dalam kotak 3 dimensi itu bisa berbentuk seperti ini. Nah, misalkan LX, LY, dan NX, NY, NZ-nya itu adalah masing-masing satu. Nah, ini adalah energi yang paling rendah. Nah, seperti ini. Dan nggak mungkin nol ya. Tadi kita udah ini dia nggak mungkin nol, X ini yang nggak mungkin nol, jadi bentuknya satu seperti ini. Nah, ketika NX-nya itu 2, itu bentuknya jadi 211. Ketika NY-nya 2, itu jadi 121 dan 112. Nah, kita bisa lihat ketiga sistem ini itu adalah sistem yang berbeda. Kenapa? Karena di sini NX-nya 2, yang lainnya 1, di sini NY-nya 2, yang lainnya 1, sedangkan di sini NZ-nya itu 2, yang lainnya 1. Tapi kalau misalkan kita hitung dengan perhitungan seperti ini, ya, dengan menganggap LX, LY, dan LZ sama, maka energi di sini itu sama semua. Nah, energi di sini sama semua. Kalau misalkan energi di sini sama semua, itulah yang kita sebut sebagai sistem yang terdegenerasi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dan ini bisa kita terapkan jika LX, LY, dan LZ-nya itu berbeda. Jadi kita tinggal hitung saja kira-kira mana komponen yang bakalan terdegenerasi. Seperti itu. Nah, dari pelajaran ini kita bisa tahu bahwa
kita bisa mempelajari sistem yang terdegenerasi itu seperti apa bentuknya. Dan ini adalah sistem yang paling sederhana ya, karena dia hanya bentuknya kotak 3 dimensi. Nah, kalau misalkan sistem yang lebih rumit itu biasanya contohnya itu adalah spherical, itu biasanya kita akan apa? Mengambil sistem yang memiliki momentum sudut gitu, karena spherical ya, ketika dia berputar dia punya momentum sudut, sementara kalau ini kan tidak ada momentum sudut karena partikelnya itu hanya bergerak di dalam kotak saja gitu, dan tidak memusat gerakannya, jadi tidak ada momentum sudut. Nah, nanti kita bakal lihat ada momentum sudut. Nah, ketika Px, Py, dan Pz-nya ini dia nanti nilai momentum sudutnya, nilai momentum sudut totalnya itu bakalan sama ya. Nilai momentum sudut totalnya itu bakalan sama. Nah, yang membedakan itu apa? Nilai momentum sudut salah satu subu saja. Seperti itu. Ya, mungkin sekian di video kali ini. Semoga penjelasannya bisa membantu. Sampai jumpa di video-video lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.